Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas fisika yang berjudul sumber-sumber energi. Adapun kelompok dari saya yaitu Devlim sebagai ketua kelompok dan saya sendiri Putri Weningsi sebagai wakil ketua kelompok dan beberapa anggota saya Nike Ajeng Astitin, Ria Nursita, Pipin, dan Zeti Kurniawati. Adapun materi-materi yang akan saya bahas, yang pertama adalah energi, yang kedua adalah jenis energi, yang ketiga adalah energi terbarukan, dan yang keempat adalah energi yang tak terbarukan. Yang pertama adalah energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha kerja yang mengalami perubahan. Perubahan ini biasa berupa perubahan posisi, perubahan gerak, perubahan suhu, perubahan wujud gas, bahkan perubahan pada makhluk hidup seperti tumbuhan dan berkembang juga di dalamnya. Bentuk energi. Berdasarkan bentuknya, energi digolongkan menjadi 5 bentuk utama. Yang pertama adalah bentuk kimia, yang kedua adalah energi mekanik, yang ketiga adalah energi nuklir. Yang keempat adalah energi radiasi, dan yang kelima adalah energi listrik. B. Energi komersial. Komersial energi. Komersial energi adalah proses perubahan bentuk energi menjadi energi dalam bentuk lain. Energi memiliki arti sebagai kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu seperti menghasilkan gerak, kerja, dan tenaga. Salah satunya contoh adalah perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan energi kinetik. Contohnya pada batu baterai yang dipasangkan pada robot mainan supaya bisa bergerak. C. Kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke dalam bentuk yang lain dan dimanfaatkan untuk kepentingan energi. Ilmu yang mempelajari dan dimanfaatkan untuk kepentingan energi. Ilmu yang mempelajari perubahan energi dari suatu lainnya adalah ilmu konferensi energi. Contohnya adalah panas setrika yang merupakan hasil perubahan dari energi listrik. Itulah yang dimaksud dengan konferensi energi. Materi yang kedua adalah jenis energi. Energi terbagi menjadi dua, yaitu energi berdasarkan asalnya dan energi berdasarkan ketersediaannya. Energi berdasarkan asalnya yang pertama adalah energi primer. Energi primer adalah energi yang berasal dari sumber energi yang dikemukakan di alam. Contohnya seperti angin, air, surya, nuklir, kayu, batu bara, dan minyak. Yang kedua adalah energi sekunder. Energi sekunder adalah energi yang bisa diperoleh dari sumber energi primer. Contohnya listrik dan gas. Adapun energi berdasarkan ketersediaannya terbagi menjadi yang pertama, energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya yang berkelanjutan. Yang kedua adalah energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan adalah energi yang asalnya dari sumber yang terbatas jumlahnya di bumi dan prosesnya tidak berkelanjutan. Materi 3. Energi terbarukan. Berikut ini beberapa contoh dari energi terbarukan. Yang pertama adalah panas bumi. Panas bumi atau geometral adalah sumber energi terbarukan berupa energi termal, panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Contohnya PLTA, Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi. Bisa kita lihat, ini adalah contoh beberapa panas bumi. Energi panas bumi. Selanjutnya ada energi matahari. Energi matahari adalah energi yang dihasilkan oleh matahari. Matahari menghasilkan dua jenis energi, yaitu cahaya dan energi panas. Contohnya adalah penggunaan energi matahari adalah penerapan panel surya. Ini adalah contoh penerapan panel surya di kehidupan. Yang selanjutnya
Energi angin. Energi angin adalah pengumpulan energi yang berguna dari angin. Tenaga angin banyak jumlahnya, tidak terbatas, terbelah luas, bersih, dan tidak menimbulkan efek rumah kaca. Angin dapat digunakan untuk memutar kincir angin dan menghasilkan listrik. Ini adalah contoh kincir angin yang akan menghasilkan listrik. Yang keempat adalah energi air. Energi air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Energi yang dimiliki air dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan energi mekanis maupun energi listrik yang diterapkan oleh PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Ini adalah contoh PLTA yang bisa menghasilkan air listrik. Yang kelima adalah energi biomasa. Energi biomasa adalah energi yang diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Contoh biomasa ini adalah PLTBM, pembangkit listrik tenaga biomasa. Ini adalah contoh biomasa. Yang keempat adalah energi tak terbarukan. Berikut ini beberapa contoh dari energi tak terbarukan. Yang pertama adalah batu bara. Batu bara adalah energi tak terbarukan yang terbentuk dari makhluk hidup yang mati dan terkubur jutaan tahun yang lalu. Batu bara terbentuk padat seperti arang dan berwarna hitam. Sumber energi ini biasanya terdapat di dalam tanah sehingga membutuhkan penggalian. Ini adalah gambar batu bara. Next, yang kedua adalah minyak bumi. Minyak bumi adalah bahan bakar fosil yang terperangkap di dalam bumi. Untuk mengambilnya diperlukan proses pengorbanan kemudian dipompa keluar. Minyak bumi lantas diolah menjadi bahan bakar minyak seperti bensin. Ini adalah contoh minyak bumi yang akan diolah menjadi bensin. Yang ketiga adalah gas alam. Gas alam adalah komponen vital untuk suplai energi dunia. Gas alam merupakan sumber penting untuk produksi bahan bakar maupun anomia. Anomia merupakan komponen vital untuk produksi pupuk. Ini adalah contoh gas alam. Yang keempat adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom. Sumber energi nuklir yaitu energi ikat pada partikel bebas. Energi nuklir dihasilkan dari sumber energi yang rendah karbon, murah dan aman untuk dimanfaatkan. Ini adalah contoh nuklir. Adapun masalah pada energi tak terbarukan. Dalam menggunakan sumber energi, terutama energi tak terbarukan, pastinya kita menemukan beberapa masalah. Masalah-masalah yang muncul antara lain: 1. Ketersediaan energi tak terbarukan yang terbatas. Menurut perkiraan, energi minyak bumi kurang lebih dari 40 tahun akan habis. Batu bara sekitar 135 tahun dan gas alam sekitar 70 tahun lagi. Tantangan inilah yang membuat kita harus mulai beralih ke energi terbarukan supaya tidak tergantung pada energi tidak terbarukan. Yang kedua adalah sumber energi tak terbarukan membawa dampak buruk bagi lingkungan. Pembangkit listrik mengubah sumber energi melalui proses pembakaran. Hasil pembakaran itu menghasilkan gas-gas cukup berbahaya. Contohnya CO2 yang terus meningkat dan menyebabkan efek rumah kaca. Adapun pembahasan tadi kami dapat sumber materi dari Google dan buku fisika kelas 12. Itulah presentasi yang kami bisa bawakan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.